Peradaban Yunani kuno merupakan peradaban yang terbentuk dari suku-suku yang bermigrasi, yang datang secara bergelombang ke daratan Yunani. Meskipun letak secara geografisnya dikelilingi pegunungan dengan pantai yang banyak berteluk, namun, membuat letak Yunani menjadi sangat strategis. Yunani kuno merupakan sebuah peradaban yang sangat maju di berbagai bidang kehidupannya. Letaknya yang strategis memungkinkan pembuatan pelabuhan perdagangan dengan mudah, seolah jembatan yang menghubungkan daratan Yunani dengan pantai Asia Barat. Sehingga tidak mengherankan bahwa pelayaran merupakan memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Yunani kuno. Wilayah Yunani bagian tenggara berbatasan dengan Laut Tengah Mediterania, wilayah utara berbatasan dengan Makedonia, Yunani bagian selatan semenanjung Balkan, sebelah timur berbatasan dengan Laut Aegea, dan sebelah barat berbatasan dengan Laut Ionia. Iklim Yunani terbagi atas dua iklim, yaitu musim panas yang terik dan lama, serta kering, juga musim dingin yang sejuk, singkat dan banyak turun hujan. Keadaan iklim yang demikian itu sangat berpengaruh bagi kehidupan bangsa Yunani. Daerah lembah oleh masyarakat Yunani sangat bermanfaat untuk menanam berbagai jenis tanaman gandum, dan di daerah pegunungan mereka memanfaatkannya untuk menanam pohon anggur, yang saat itu hasil perasan buah anggur yang telah diawetkan menjadi minuman yang sangat digemari. Awal peradaban di Yunani merupakan peradaban Pulau Kreta yang disebut dengan peradaban Minos atau Minoa. Nama Minoa ini diambil dari seorang raja yang pernah berkuasa yaitu Raja Minos. Peradaban ini telah ada kira-kira tahun 2000 sampai tahun 1450 sebelum Masehi. Peradaban Minos ini merupakan peradaban yang bergantung pada perdagangan laut, yang perdagangan tersebut dilakukan dengan negara-negara seberang. Negara ini hanya mempunyai sedikit daerah yang subur dan sumber daya alam. Namun bangsa Minos merupakan bangsa pertama yang meraih kekuasaan atas laut, karena kerajaan ini merupakan kerajaan pertama yang mempunyai angkatan laut. Penduduk di sini mempunyai kebiasaan mengorbankan manusia. Korban manusia itu dipersembahkan kepada Minotaurus atau manusia berkepala banteng, menurut kepercayaan orang Minos. Masyarakat di pulau ini juga mempunyai peninggalan-peninggalan yang berupa gerabah-gerabah serta lukisan dinding yang berwarna cerah yang ditemukan di sekitar Pulau Kreta. Peradaban ini hancur dikarenakan ada gempa yang terjadi di Pulau Thera. Setelah peradaban Minos runtuh oleh gempa bumi dahsyat, berkembanglah peradaban di Pulau Mycenae, bersamaan dengan kemunduran yang terjadi pada peradaban Minos. Peradaban Mycenae mempunyai banyak kota-kota serta istana. Kota-kota tersebut dipisahkan oleh pegunungan seperti kota Tebes, Athena, dan Pylos. Kemajuan peradaban Yunani yang paling menonjol adalah dari segi ilmu pengetahuan, salah satunya yaitu di bidang filsafat, yang melahirkan banyak filsuf-filsuf hebat, yang pemikirannya masih dipakai sampai saat ini, diantaranya Aristoteles, Plato, dan Socrates. Di samping itu, bidang ilmu pengetahuan yang berkembang tidak hanya dari bidang filsafat, namun ada dari bidang matematika, astronomi, dan kedokteran. Peradaban Yunani juga memiliki kepercayaan politeisme, yaitu mempercayai banyak dewa. Dewa tertingginya adalah Dewa Zeus, dengan kuilnya yang berada di Gunung Olympus, yang diperuntukkan pemujaan terhadapnya. Peradaban Yunani dapat dikatakan peradaban kuno yang sangat maju, jauh meninggalkan bangsa lain yang semasa dengannya. Adapun beberapa peninggalan-peninggalan peradaban Yunani kuno, yang masih bisa kita temui sekarang. Di antaranya, 1. Filosofi modern. Filsuf terbaik di dunia banyak hidup di masa peradaban Yunani kuno, seperti Socrates, Plato, dan Anaximenes. Pemikiran dan hidup para filsuf tersebut masih memberikan pengaruh bagi kelas-kelas filosofi modern di penjuru dunia. 2. Sejarah dan sejarawan. Herodotus, penulis Yunani dikenal sebagai pencipta bidang studi sejarah. Penulis dan orator Roma,
Cicero menjulukinya bapak sejarah karena menulis buku The Histories, buku tentang peristiwa perang Yunani-Persia. Sejumlah bagian tulisan dan klaim Herodotus pada masa itu membuatnya dikritik melebih-lebihkan. Kendati demikian, bukti-bukti arkeologis dan sejarawan mendapati tulisan dan klaimnya akurat menurut informasi pada masanya. Herodotus dikenal sebagai sejarawan pertama yang menguji dan menuliskan sejarah dengan cara investigatif. Kini, tulisan-tulisan Herodotus masih menjadi sumber informasi terpercaya dunia kuno bagi para sejarawan, seperti dikutip dari World History Encyclopedia. 3. Praktik dokter. Praktik dokter tertua yang terekam sejarah ditemukan ahli di peradaban Yunani kuno. Hippocrates, dokter di masa Yunani kuno, kerap disebut sebagai bapak kedokteran barat. Dikutip dari History UK, salah satu karya Hippocrates yang paling terkenal berjudul Hippocraticot, membahas praktik dan pertimbangan etis yang kini masih banyak digunakan para dokter. 4. Olimpiade. Olimpiade pertama bermula dari Yunani kuno sekitar tahun 776 sampai 393 sebelum Masehi, jauh sebelum Olimpiade modern pertama pada tahun 1896 Masehi. Acara kebudayaan penting di peradaban Yunani kuno ini berlangsung setiap 4 tahun, hingga penyelenggaraan ke-293. Saking pentingnya, Olimpiade menjadi dasar perhitungan kalender saat itu, seperti dikutip dari World History Encyclopedia. Olimpiade berlangsung di Olimpia, tempat sakral di barat Peloponnese, sebagai penghormatan bagi dewa Zeus. Olimpiade digelar pada bulan purnama pertama di musim panas, sekitar pertengahan Juli. Ada 18 cabang olahraga yang dipertandingkan, di antaranya gulat, pentatlon, tinju, pacu kuda, pacu kereta kuda, dan penerompet. 5. Matematika modern. Teori-teori matematika dan sejarahnya banyak ditulis oleh sejarawan penting Yunani kuno. Penghargaan orang Yunani kuno pada matematika kelak punya pengaruh besar pada ilmu matematika modern hari ini. 6. Dasar geometri modern. Geometri sudah berkembang sebelum masa Yunani kuno. Kendati demikian, orang-orang Yunani kuno dianggap sebagai kelompok yang mendorong bahwa aturan-aturan dan fakta mengenai geometri sebagai hal penting untuk ditetapkan. Thales, sosok yang kelak disebut sebagai bapak geometri, menetapkan sejumlah aturan dan aksioma geometri di abad ke-6 Masehi. Kelak, Pythagoras, Euclid, dan Archimedes juga menyumbangkan pemikiran, penemuan, dan teori mengenai geometri yang masih digunakan hingga sekarang di sekolah. 7. Demokrasi. Peradaban Yunani kuno menciptakan ide konstitusi, membentuk masyarakat Athena yang bisa menyampaikan aspirasi pada dewan, dan ikut voting hanya dengan mengangkat tangan. Praktik-praktik politik Yunani kuno ini kelak menjadi akar demokrasi barat modern. 8. Juri di persidangan. Praktik sistem juri pertama pada persidangan diketahui berasal dari Athena, Yunani kuno, sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Di masa itu, sekelompok juri terdiri dari 501 pria. Khusus persidangan kasus besar, kelompok juri bisa terdiri dari beberapa ribu orang. Para juri akan menetapkan keputusan dengan voting meletakkan cakram kecil ke dalam vas yang sudah ditandai setelah mendengarkan terdakwa dan penggugat. 9. Jam alarm. Orang Yunani kuno menciptakan jam alarm sederhana yang akan menjatuhkan batu ke semacam gong saat waktu yang dijadwalkan tiba. Filsuf Plato menggunakan sistem ini untuk membantunya bangun dan mengajar muridnya, seperti dikutip dari History UK. 10. Zoologi. Filsuf Aristoteles dikenal dengan tulisan-tulisannya mengenai filosofi, fisika, metafisika, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, dan juga zoologi. Tokoh yang mendukung ide bahwa bumi itu bulat ini diketahui sebagai orang pertama yang mengklasifikasikan hewan dan tumbuhan berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Kelompok-kelompok makhluk tersebut kelak disebut Aristoteles sebagai genera, yang juga dibagi ke dalam kelompok lebih kecil. Pemikirannya membuat Aristoteles dijuluki sebagai bapak zoologi. Adapun peperangan yang terjadi pada masa peradaban Yunani kuno, di antaranya Perang Troya.
Sebelum terjadinya Perang Troya, di antara suku bangsa di Yunani, terdapat dua suku bangsa yang konfrontatif, yaitu suku Minos dan suku Micenas. Diceritakan, suku Micenas berada di bawah kekuasaan suku Minos, yang tiap tahunnya harus membayarkan upeti atau sesembahan, atas konflik yang sebelumnya terjadi, dan dibebankan kepada kota Athena. Hingga pada suatu hari Raja Minos, terbunuh oleh putra mahkota suku Micenas, yang bernama Theseus anak dari raja, dan kembali dengan selamat ke kota Athena. Orang-orang Micenas berbalik menguasai wilayah kekuasaan Minos. Micenas mulai membangun dan memperluas wilayah kerajaannya. Pada tahun 1260 sampai tahun 1230 sebelum Masehi, kota-kota di Yunani, yang dipimpin oleh orang-orang Micenas melakukan pertempuran besar melawan kerajaan Troya, yang berada di seberang Laut Aegea, tepatnya di Asia Kecil. Dari salah satu sumber diceritakan, perang terjadi ketika Raja Sparta yang bernama Menelaos, saudara kandung penguasa Yunani dari bangsa Achaea atau Achaea, yaitu Agamemnon. Menelaos menikahi Helen yang merupakan putri Raja Argos. Seiring waktu, Helen tertarik oleh Pangeran Paris yang merupakan putra Raja Priamos dari Troya, yang kemudian dibawanya ke kota Troya. Sehingga terjadinya perang panjang antara Yunani dan Troya. Perang ini merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam mitologi Yunani dan diceritakan di banyak karya sastra Yunani. Dua naskah kuno mengenai perang ini paling terkenal adalah Iliad dan Odisseia karya Homeros. Iliad mengisahkan bagian dari tahun terakhir pengepungan Troya, sedangkan Odisseia menceritakan perjalanan pulang Odysseus, salah seorang pemimpin Achaea. Perang Troya merupakan perang yang cukup panjang dan memakan banyak korban. Setelah 10 tahun bertempur, pasukan Yunani belum berhasil memasuki kota Troya. Hampir kehabisan akal, namun, pasukan Yunani tidak mau menyerah. Strategi mereka yang terakhir bisa dikatakan yang termasyhur sepanjang perang berlangsung. Strategi tersebut dikenal dengan kuda Troya, yaitu strategi tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang Yunani untuk memasuki kota Troya, melalui sebuah patung kuda raksasa. Dalam mitologi Yunani dikisahkan, perang Troya berawal dari perselisihan antara Dewi Athena, Hera, dan Afrodit. Setelah Eiris, Dewi perselisihan dan pertikaian, melemparkan sebuah apel emas, yang disebut apel perselisihan, yang bertuliskan, untuk yang tercantik. Zeus lalu mengirim para dewi itu kepada Pangeran Paris, yang menyatakan bahwa Afrodit, sebagai yang tercantik, dan berhak memperoleh apel tersebut. Sebagai balasannya, Afrodit membuat Helen yang dikenal sebagai Helen of Troy, atau wajah yang meluncurkan 1000 kapal, wanita tercantik di Micenas dan istri Menelaos, jatuh cinta kepada Paris. Paris yang merupakan putra Raja Priamos dari Troya, kemudian membawanya lari ke Troya. Akibat perbuatan Paris, Agamemnon, Raja Micenas, yang merupakan saudara Menelaos, memimpin suatu ekspedisi pasukan Achaea ke Troya dan mengepung kota itu selama 10 tahun. Selama pengepungan terhadap kota Troya, mental pasukan Yunani semakin terpuruk, pemimpin pasukan Yunani banyak yang telah tewas. Sementara kota Troya masih tak punya celah untuk ditembus. Kalchas, sang peramal memberitahu pasukan Yunani bahwa Troya tidak akan jatuh sebelum Neoptolemus, putra Achilles, ikut serta dalam perang. Kalchas juga mengatakan bahwa busur dan anak panah Herakles harus dibawa ke Troya. Odysseus dengan mudah berhasil membujuk Neoptolemus untuk datang ke Troya dan bergabung dengan pasukan Yunani. Neoptolemus sebelumnya tinggal bersama ibunya Deidamia di Pulau Skiros. Sementara itu busur Herakles dipegang oleh salah seorang pemimpin Yunani bernama Philoctetes, yang ditinggalkan oleh pasukan Yunani di Pulau Lemnos karena dia digigit ular berbisa. Dia memiliki busur Herakles karena dulunya dia atau ayahnya menyalakan api pembakaran pada jenazah Herakles, sehingga ketika Herakles telah menjadi dewa, Herakles memberikan busur itu padanya. Philoctetes masih marah pada pasukan Yunani. Ketika pasukan Yunani mendatanginya, dia berusaha membunuh Odysseus, Agamemnon, dan Menelaos, karena merekalah yang menginginkan dia ditinggalkan di pulau tersebut. Philoctetes nyaris saja membunuh Odysseus, kalau saja dia tidak dihalangi oleh kemunculan Herakles. Herakles lalu membujuk Philoctetes untuk kembali bersama Odysseus ke Troya.
Herakles menjanjikan bahwa Philoctetes pasti akan sembuh. Di Troya, Philoctetes disembuhkan oleh Mahaon, seorang tabib Yunani dan putra Asklepios. Philoctetes kemudian ikut berperang dengan menggunakan busur dan panah Herakles. Orang pertama yang dia lukai adalah Paris, dan luka tersebut amatlah parah karena panah Herakles telah diolesi darah beracun Hidra. Ketika sedang terluka, Paris teringat kata-kata istri pertamanya, Oinon. Oinon pernah bilang pada Paris bahwa jika suatu saat Paris terluka, Oinon akan menyembuhkannya. Paris pun mendatangi Oinon, namun apa daya, Oinon sudah terlanjur benci karena Paris lebih memilih Helen daripada dia. Oinon pun tak mau menyembuhkan Paris. Akhirnya Paris harus kembali ke Troya dan mati di sana. Sementara itu Oinon malah menyesali penolakannya pada Paris. Oinon pun berangkat menuju Troya dengan membawa obat-obatan untuk Paris. Ketika tahu bahwa Paris sudah meninggal, Oinon sangat berduka dan kemudian bunuh diri. Sekutu terakhir yang datang membantu Troya adalah Eurypylos, putra Telephos. Tindakan Eurypylos bertentangan dengan keinginan ayahnya, karena Telephos telah berjanji pada pihak Yunani untuk tidak membantu Troya. Namun Eurypylos malah datang dengan pasukan dari Misia. Eurypylos berhasil menewaskan banyak sekali prajurit Yunani, termasuk Mahaon sang penyembuh. Eurypylos sendiri pada akhirnya dibunuh oleh Neoptolemos. Pada suatu pagi, pasukan Yunani benar-benar mundur dan meninggalkan kuda kayu besar di luar gerbang Troya. Hal ini merupakan strategi bangsa Yunani, agar dapat menembus pertahanan bangsa Troya. Rakyat dan para pemimpin bangsa Troya yang telah merayakan kemenangannya, menarik kuda kayu, yang ternyata berisi para prajurit Yunani yang telah bersembunyi di dalam kuda Troya yang berukuran raksasa, yang ditujukan sebagai pengabdian kepada Poseidon. Kuda Troya tersebut menurut para petinggi Troya dianggap tidak berbahaya, dan diizinkan masuk ke dalam benteng Troya yang tidak dapat ditembus oleh para prajurit Yunani selama kurang lebih 10 tahun perang Troya bergejolak. Pada malam harinya, pasukan Yunani keluar dari perut kuda kayu tersebut dan akhirnya merebut kota Troya. Demikian informasi, sejarah, mitos, legenda, dan berita yang dapat disampaikan. Bila menyukai video ini silahkan subscribe, share, and comment channel ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran atas segala urusan-urusannya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.